Kepastian mengenai kelanjutan program-program itu bakal diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan pada tanggal 14 Agustus 2020 mendatang. Halo warga, Assalamualaikum. Pemerintah akan memperpanjang stimulus perlindungan sosial hingga tahun 2021. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani menyebut 3 stimulus perlindungan sosial yang diperpanjang hingga tahun 2021 adalah bantuan sosial atau Bansos, program Keluarga Harapan atau PKH, dan kartu sembako. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjutkan, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Pemerintah akan melanjutkan stimulus perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sampai tahun 2021. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada 3 program yang diperpanjang, yaitu bantuan sosial atau Bansos, program Keluarga Harapan atau PKH, dan kartu sembako. Ketiga program itu masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Namun besaran pagu anggarannya belum ditentukan. Untuk kartu prakerja di tahun 2021, pemerintah akan mengkaji dulu desainnya seperti apa. Demikian dikatakan Ibu Menteri dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada tanggal 20 Juli kemarin. Kepastian mengenai kelanjutan program-program itu bakal diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam nota keuangan pada tanggal 14 Agustus 2020 mendatang. PKH menempati realisasi tertinggi yaitu 51% atau 37,4 triliun. Di bawahnya ada diskon tarif listrik sebesar 44,9% atau 6,9 triliun dan kartu sembako sebesar 39,5 atau 43,6 triliun. Presiden Joko Widodo berharap ekonomi Indonesia mulai pulih pada kuartal ketiga di tahun 2020 ini. Harapan itu bergantung pada peningkatan konsumsi rumah tangga dan kegiatan ekspor-impor yang diproyeksikan bakal naik. Kuartal ketiga 2020, menurut Presiden Joko Widodo bakal menjadi penentu nasib perekonomian di tanah air. Konsumsi akan naik karena ada bantuan langsung tunai di desa, bansos tunai, bansos sembako, dan itu akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Ibu Sri Mulyani menyebut sinyal perbaikan ekonomi mulai terang terjadi. Hal ini terlihat dari jumlah pemakaian listrik pada Juni 2020 yang naik 5,4%. Dari konsumsi listrik juga terlihat adanya indikator yang cukup solid, menunjukkan turnaround di dalam perekonomian kita. Pertumbuhan listrik di sektor industri mengalami lonjakan sebesar 3,7% pada Juni dibandingkan bulan sebelumnya yang minus 33,1%. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa. Selain bansos, pemerintah juga akan memperpanjang pemberian insentif pajak hingga Desember 2020. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 86-PMK-03-2020. Terdapat 5 insentif yang diperpanjang, yaitu insentif pajak penghasilan atau PPH pasal 21, pajak UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah
PPh pasal 22 impor, angsuran PPh pasal 25, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Direktorat Jenderal Pajak menghimbau wajib pajak agar segera memanfaatkan fasilitas tersebut agar dapat membantu menjaga kelangsungan usaha di tengah situasi pandemi saat ini. Demikian disampaikan oleh Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Hestu Yoga. Panel Ilmu Sosial untuk Kebencanaan di bawah koordinasi Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial Kemanusiaan atau IPSK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI melakukan riset terkait dampak pembatasan sosial berskala besar atau PSBB terhadap ketahanan masyarakat. Riset yang melibatkan 919 warga DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini menemukan, meskipun menerima bansos, kemampuan ekonomi separuh responden hanya bertahan seminggu. Survei yang digelar pada Mei 2020 ini menyebut 44% responden kehilangan sebagian besar sumber penghasilannya dan 17% kehilangan pekerjaannya. Sebanyak 55% responden yang kehilangan pekerjaannya menuturkan hanya mampu memenuhi kebutuhan keluarganya selama 1 minggu, meski telah mendapat bansos dari pemerintah. Lembaga Penelitian Semeru pun menemukan penargetan program perlindungan sosial berupa bansos dan PKH belum tepat sasaran. Masih ada keluarga penerima manfaat dari program itu tidak mendapatkan bantuan. Peneliti Semeru Hastuti mengatakan hal tersebut terjadi karena kurang terintegrasinya dua program yang ditangani oleh lembaga yang sama. Di tingkat nasional katanya ini hanya sekitar 10%, tapi di wilayah studi kami masih menemukan ada sekitar 30% kasus penerima PKH yang tidak menerima sembako. Hasil penelitian ini juga menemukan sejumlah keluarga miskin yang rentan tidak menerima bansos tersebut. Adanya penambahan penerima manfaat ternyata belum mencakup seluruh rumah tangga miskin dan rentan. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat dan silakan warga tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Apakah menurut warga banyak bantuan yang masih belum sesuai di desa warga? Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.